Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kisah tentang perang Taif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama orang-orang yang mengikutinya ke Taif guna menumpas sisa-sisa orang Taif dan orang Hawazin yang bergabung dengan mereka. Rasulullah mengangkat sahabat Khalid ibnu Walid sebagai panglima perang yang berada di barisan paling depan. Di tengah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati benteng orang Auf ibnu Malik An-Nadri, lalu ia memerintahkan kaum muslimin supaya merobohkannya. Rasulullah pun melewati sebuah kebun milik seorang lelaki dari Thaqif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dilarang memasukinya. Lalu Rasulullah mengirimkan seseorang supaya lelaki tersebut keluar dari kebunnya. Jika ia membangkang, kebunnya akan dibakar. Lelaki itu membangkang. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kebun lelaki itu dibakar. Ketika tentara kaum muslimin sampai di Taif, mereka menemukan musuh-musuhnya telah berlindung di dalam benteng kota Taif, dan mereka memasukkan bahan makanan yang cukup untuk bertahun-tahun ke dalam benteng. Kaum muslimin bermarkas di dekat benteng, tetapi kaum musyrikin menembaki mereka sangat gencar dengan panah sehingga tentara kaum muslimin banyak yang luka. Di antara mereka yang terluka ialah Abdullah ibnu Abu Bakar. Lukanya semakin parah sehingga ia meninggal dunia pada masa kekhalifahan ayahnya. Abu Sufyan ibnu Harb juga terluka sehingga salah satu matanya buta karena terkena panah musuh. Anggota kaum muslimin yang meninggal dunia karena terluka kena panah ada 12 orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat situasi itu tidak menguntungkan posisi kaum muslimin. Kelihatan musuh dapat menjangkau perkemahan kaum muslimin dengan panah mereka. Lalu Rasulullah memerintahkan kaum muslimin supaya perkemahan mereka pindah ke tempat yang lebih tinggi, yaitu yang sekarang menjadi tempat Masjid Taif. Selanjutnya di tempat itu Rasulullah membuat 2 kemah khusus untuk Ummu Salamah dan Zainab. Pengepungan berlangsung selama 18 hari. Pada suatu hari, sahabat Khalid ibnu Walid menantang musuh untuk perang tanding, tetapi tiada seorang pun yang meladeninya. Tantangan itu dijawab oleh Abdullah Yalil, yaitu seorang pembesar orang Thaqif. Tidak ada seorang pun dari kami yang turun dari benteng. Kami akan tetap tinggal di dalam benteng. Sesungguhnya di dalam benteng ini terdapat bahan makanan yang cukup untuk beberapa tahun. Bila mana engkau tetap menunggu sampai kehabisan makanan ini, niscaya sesudah itu kami semua tak ada yang ketinggalan akan keluar berperang sampai titik darah penghabisan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan supaya kaum muslimin menghujani mereka dengan batu-batu yang dilontarkan dengan majanik. Perintah itu segera dilaksanakan. Ada segolongan sahabat yang masuk ke dalam dabbatan untuk mendobrak benteng mereka. Akan tetapi orang-orang Thaqif yang ada di dalam benteng melempari mereka dengan lempengan-lempengan besi yang membara sehingga para sahabat yang berada di dalam dabbatan mundur karena kepanasan. Melihat usahanya tidak berhasil, Rasulullah memerintahkan pasukannya untuk menembangi pohon anggur dan pohon kurma milik mereka, sehingga kaum muslimin sungguh-sungguh menembangi pohon-pohon mereka. Akhirnya penduduk benteng berseru kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya menghentikan penebangan pohon-pohon milik mereka karena Allah dan demi hubungan silaturahim. Rasulullah menjawab, baiklah, kalau demi Allah dan demi silaturahim, aku mau menghentikannya. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan juru-surunya untuk mengatakan bahwa barang siapa yang turun dari benteng, ia dijamin keselamatannya. Lalu keluarlah dari benteng itu sebanyak 10 orang lebih.
menyerah kepada kaum muslimin. Sedangkan sebahagian besar dari mereka masih tetap di dalam dan tidak mau keluar. Ketika Rasulullah SAW melihat kekerasan hati orang-orang Taif yang tidak mau menyerah, pembukaan benteng Taif masih belum diizinkan. Lalu Rasulullah SAW bermusyawarah dengan Naufal ibnu Muawiyah Ad-Dali, apakah pergi saja atau tetap menunggu mereka keluar? Naufal menjawab, "Wahai Rasulullah, seekor musang di dalam lubang. Bila mana engkau tunggu, niscaya engkau akan dapat menangkapnya. Dan bila mana engkau tinggalkan, ia tidak akan membahayakan engkau." Rasulullah SAW memerintahkan pasukannya berangkat. Sebelum itu ada sebahagian sahabat yang meminta kepada Rasulullah supaya berdoa untuk kecelakaan orang Thaqif. Akan tetapi Rasulullah justru mengucapkan doa, yaitu, "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada orang Taif. Hanya kepada engkaulah mereka kuserahkan." Dan itulah sejarah tentang kisah peperangan yang terjadi di Taif. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.